Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Julianwar Muslimin dengan NIM 3123 10672 kelas TI 236. Saya akan mengumpulkan tugas UTS basis data dengan soal nomor 1, yaitu apa itu DBSM. DBSM adalah singkatan dari Database System Management, yang merupakan bidang yang berfokus pada pengelolaan dan administrasi database. Tentu Database System Management atau DBSM adalah praktik atau bidang yang berkaitan dengan pengelolaan sistem database. Ini mencakup serangkaian tugas dan tanggung jawab yang bertujuan untuk memastikan bahwa database berfungsi dengan efisien, aman, dan andal. DBSM mencakup berbagai tugas, termasuk perancangan struktur database, pemrosesan transaksi, pemulihan bencana, keamanan data, dan optimasi kinerja. Dalam dunia teknologi informasi, sistem database memainkan peran kunci dalam menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses ke data yang diperlukan oleh aplikasi dan pengguna. DBSM merupakan komponen penting dalam pengelolaan infrastruktur, memastikan bahwa data disimpan, diakses, dan digunakan dengan efisien dan aman. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan redundasi data. Redundasi data merujuk pada keberadaan data yang sama atau serupa yang disimpan di beberapa lokasi dalam suatu sistem atau basis data. Istilah ini sering digunakan dalam konteks sistem basis data, di mana data yang sama dapat ditemukan di beberapa tabel atau entitas, atau dalam konteks penyimpan data, di mana salinan data yang identik disimpan di beberapa lokasi fisik atau logis. Redundansi data bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk desain basis data tidak efisien. Pemodelan basis data yang tidak efisien dapat menghasilkan redundasi data. Misalnya, jika informasi yang sama disimpan di beberapa tabel, hal ini dapat menyebabkan redundasi. Replikasi data adalah praktik menyalin data dari suatu lokasi ke lokasi lain dalam sistem atau jaringan tujuan ketersediaan, keandalan, atau kinerja. Ini bisa menyebabkan data redundan di beberapa tempat. Sinkronasi yang buruk. Dalam beberapa kasus, data mungkin berulang karena masalah sinkronasi antara berbagai sistem atau aplikasi yang menggunakan data tersebut. Yang ketiga yaitu jelaskan yang dimaksud dengan entitas. Entitas dalam konteks basis data mengacu pada objek yang dapat disimpan dan diidentifikasi dalam basis data. Entitas dapat berupa objek fisik seperti manusia, buku, atau mobil, atau objek konspektual seperti pesanan, transaksi, atau karyawan. Entitas memiliki atribut yang mendefinisikan karakteristik atau propertinya. Setiap entitas memiliki satu atau lebih atribut yang mendefinisikan propertinya. Misalnya entitas pelanggan mungkin memiliki atribut nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Atribut ini membantu dalam menggambarkan dan mengidentifikasi setiap entitas secara unik dalam basis data. Entitas juga dapat memiliki hubungan dengan entitas lain dalam basis data. Hubungan ini dapat menunjukkan bagaimana entitas saling terkait satu sama lain. Misalnya dalam basis data toko buku online, entitas pesanan dapat memiliki hubungan dengan entitas produk untuk menunjukkan produk yang dibeli dalam pesanan tertentu. Selanjutnya, apa itu composite key? Composite key adalah kunci yang terdiri dari 2 atau lebih kolom atau atribut dalam sebuah tabel basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap basis data. Ini berbeda dari premier key yang biasanya terdiri dari 1 kolom saja.
Dalam tabel basis data, Premier Key adalah kunci utama yang digunakan untuk secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel tersebut. Namun terkadang tidak cukup untuk menggunakan satu kolom sebagai Premier Key, terutama ketika ada kebutuhan untuk memastikan bahwa kombinasi beberapa kolom bersama-sama adalah unik. Penggunaan Composite Key dapat menjadi solusi yang berguna ketika Premier Key tunggal tidak mencukupi untuk memastikan uniknya setiap baris data dalam sebuah tabel. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan Composite Key juga dapat meningkatkan kompleksitas dalam pengelolaan dan penggunaan data, serta memerlukan pertimbangan yang cermat dalam desain dan implementasi basis data. Selanjutnya, yang kelima ada apa kegunaan indeks key. Indeks kunci atau indeks key adalah struktur data dalam basis data yang digunakan untuk mempercepat pencarian, penyortiran, dan penggabungan data. Ini memungkinkan basis data untuk menemukan entry yang lebih cepat daripada metode pencarian linier yang secara signifikan meningkatkan kinerja operasi basis data. Yang keenam, ada beberapa jenis arsitektur basis data. Jenis arsitektur basis data itu ada 5 sebagai berikut. Yang pertama, basis data terpusat. Semua data disimpan di suatu lokasi sentral dan diakses oleh aplikasi atau pengguna dari sana. Yang kedua, basis data terdistribusi. Data disimpan di beberapa lokasi terhubung melalui jaringan, memungkinkan akses terdistribusi dan meningkatkan ketersediaan serta skalabilitas. Yang ketiga, basis data terdistribusi terintegrasi atau federated. Mirip dengan basis data terdistribusi, namun data diintegrasikan secara logis untuk tampak sebagai satu basis data tunggal. Basis data peer-to-peer, setiap node dalam jaringan berperan sebagai sumber daya yang setara, berkontribusi pada menyimpan dan pemrosesan data. 5. Basis data cloud. Data disimpan dan dikelola di lingkungan cloud computing seperti platform cloud publik atau swasta, memungkinkan fleksibilitas dalam skala, biaya, dan ketersediaan. Selanjutnya yang ketujuh, apa saja level basis data? Dalam konteks basis data, level biasanya merujuk pada tingkat abstraksi atau hierarki yang menggambarkan cara data disusun dan diakses dalam sistem basis data. Berikut adalah beberapa level basis data umumnya digunakan. Yang pertama, level fisik, level logis, level konseptual, level tingkat aplikasi, dan level tingkat pengguna. Yang kedelapan, apa perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan? Basis data hierarki dan basis data jaringan adalah dua jenis arsitektur basis data yang berbeda dalam cara mereka mengorganisir dan mengelola data. Basis data hierarki, juga dikenal sebagai basis data hierarki, adalah model basis data yang memprioritaskan struktur dan organisasi data secara hierarki. Basis data jaringan, juga dikenal sebagai data grafik, adalah model basis data yang memprioritaskan hubungan antar data. Dalam model ini, data disimpan sebagai entitas yang terhubung melalui jaringan dan dengan setiap entitas yang mewakili objek yang memiliki hubungan dengan objek lain. Yang kesembilan adalah apa perbedaan relational database dengan entity relationship. Perbedaan utama antara relational database dan entity relationship adalah fokus dan cara mengorganisir data. Relational database model berfokus pada struktur data yang tersusun dan menghasilkan informasi. Sedangkan entity relationship model berfokus pada entitas yang terhubung dengan atribut entitas lainnya. Yang ke-10 adalah apa perbedaan SQL dengan NoSQL, dan berikan contoh basis data berbasis NoSQL.
Perbedaan SQL dengan NoSQL adalah dalam cara mereka mengorganisir dan mengelola data. SQL atau Structured Query Language adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengatur dan mengelola data dalam basis data relasional yang memungkinkan struktur yang terstruktur dan relasi antar data. SQL sangat berharga dalam menangani data terstruktur atau data yang memiliki hubungan antara variabel dan entitasnya. SQL juga memerlukan definisi skema data sebelum data dapat disimpan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.